Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pak Joseph tadi yang menarik sebelum jeda, Pak Joseph sempat menginformasikan bahwa ini akan ada penambahan trayek seperti itu, ada yang update terus dalam setiap minggu. Nah ini yang 6 trayek aja mungkin kita masih belum hafal. Itu evaluasinya, ya itu evaluasinya bagus sih sebenarnya Pak ya. Tapi itu cukup dinamis karena setiap seminggu akan ada entah penambahan trayek baru atau pengurangan trayek baru. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya mekanismenya nanti? Iya, dalam 250 rute yang tadi sudah dipelajari oleh tim peneliti dan untuk mengurangi kemacetan yang ada di kota, maka setiap rute at least akan butuh sekitar 10 bus. Jadi kalau kita pakai matematika simpel saja, 250 rute dikali 10, kita akan butuh 2.500 bus. Apa yang akan kita tambahkan? Dalam 3 bulan ke depan, kira-kira kita akan kedatangan menjadi 1.300. Almost twice dari hari ini. Nah, kira-kira rute yang bisa terpenuhi mungkin sekitar 50 rutean. Nah, untuk 50 rute ini, kita harus jalanin kalau dalam 3 minggu ke depan, setiap minggu kita harus berjalan ke rute-rute yang baru. Memang, ada 3 yang kita perlukan. Yang pertama, meyakinkan masyarakat bahwa armadanya sudah ada dan sudah bagus. Yang kedua adalah kita harus meyakinkan ke mereka bahwa rutenya memang sudah steril dan waktu tempuh yang perlu dimakan dalam perjalanan tidak lagi lama dan tidak lagi macet karena rutenya sudah steril. Tapi yang nomor 3 yang kita butuhkan adalah change agent. Tadi Mas Yoga menyebut mengenai slogan berani berubah. Berubahnya itu kita butuh change agent. Change agentnya adalah ya termasuk kita semua yang ada di ruangan ini semua dan pemirsa yang ada di rumah. Tentunya dengan hari ini kita melayani 330.000 penumpang setiap hari, cukup 1 orang penumpang meyakinkan temannya 2 orang untuk pindah dari transportasi publik ke transportasi pribadi ke transportasi publik. Maka jumlah 1 juta penumpang ini tentunya akan bisa tercapai. Tentu tidak bisa kita meyakinkan orang hanya dengan slogan-slogan, tetapi harus membuktikan kepada mereka bahwa memang slogan-slogan smart. Transjakarta punya slogan smart, yaitu yang pertama itu safe. Di dalam Transjakarta diyakinkan bahwa penumpang akan aman. Yang kedua, modern. Artinya armada yang kita gunakan berbeda dengan bis-bis yang sekarang ada. Dulu nggak ada AC, sekarang ada. Dulu duduknya tidak nyaman, sekarang nyaman. Yang ketiga adalah affordable. Dengan harga 3.500, tentunya akan sangat meringankan beban dari masyarakat yang selama ini membayar 4.000, 6.000, 8.000, apalagi perbatasan. Yang ketiga yaitu reachable. Salah satunya adalah reachable, keterjangkauan dari layanan ini. Dengan kita menjangkau sampai ke perbatasan-perbatasan, semua orang yang tadinya belum pernah merasakan layanan yang baik, sekarang sudah bisa dapat. Dan yang terakhir, smartnya adalah T atau timely accurate. Sehingga semua orang bisa yakin kalau saya naik layanan publik ini, saya bisa sampai di kantor, bisa sampai di mall, bisa sampai di tempat kantor pemerintahan sesuai dengan waktu yang saya harap. Nah, Pak Joseph, ini indikatornya apa sih sebenarnya Pak? Artinya per unit bus itu per harinya bisa meraup berapa penumpang? Jadi ada target per bus itu atau per unit kendaraan itu, kemudian kalau misalnya tidak capai target seperti itu, kemudian diganti rutenya atau bagaimana sih sebenarnya Pak hitung-hitungannya? PT Transjakarta ini adalah berlaku sebagai 2. Pertama adalah dia sebagai badan usaha milik daerah. Dia menyalurkan subsidi dari pemerintah untuk melayani masyarakat DKI Jakarta. Yang kedua, sebagai perusahaan atau sebagai PT, dia harus profit oriented. Artinya segala kegiatan operasi yang dilakukannya harus berpikir mengenai cost dan benefitnya. Nah, 1 bus itu kalau kita benchmarking dengan perusahaan-perusahaan transportasi angkutan penumpang, 1 bus itu harus paling tidak 300 sampai 400 penumpang per hari. Kalau tidak, nggak making money, itu tidak profit. Jadi berarti diganti rutenya? Seperti itu, atau? Bukan hanya diganti rutenya, mungkin harus ada modifikasi, ataupun harus ada pembenahan di rute itu. Contohnya misalnya, kenapa dia tidak bisa mendapatkan 400? Oh, karena rate-nya 1 hari cuma dapat 5, harusnya dapat 10. Apa yang menghalangi? Oh, karena jalurnya tidak steril, karena dimasukin oleh mobil-mobil, karena lampu merahnya terlalu lama, karena puterannya nggak muat, karena terminalnya stuck dan jam contohnya. Itu yang harus kita lakukan perbaikan. Tapi trayeknya benar atau tidak, saya rasa trayek itu sudah 5 tahun, 10 tahun mungkin sebelum kita lahir trayek itu sudah ada. Artinya tidak mungkin bahwa trayek itu nggak ada penumpangnya. Pasti ada, tetapi apa yang membuat mereka tidak mau memakai layanan ini? Pasti karena tadi lama waktunya dan lain sebagainya.
Oke, baik. Tapi mungkin ada penyesuaian juga, Pak. Artinya trayek itu memang sudah dibuat dari beberapa tahun lalu mungkin seperti itu, tapi ada penyesuaian untuk kondisi transportasi saat sekarang. Apakah itu ada juga? Artinya adaptable untuk kondisi sekarang begitu? Pasti, karena dengan adanya seluruh transportasi nantinya akan dikoordinir oleh Transportasi Jakarta, tidak ada lagi trayek yang berhimpitan atau berdempetan berlapis. Karena semuanya ada di bawah satu, maka rutenya adalah tadi rute belalai atau trunk line disambung oleh rute-rute feeder dan kemudian akan disambung oleh rute-rute kecil, bus-bus kecil atau angkutan umum. Dan ini sedapat mungkin tidak kita buat berdempet-dempetan supaya beban jalan juga tidak terlalu besar. Sehingga mungkin saja trayek yang dulu ada karena dikelola oleh beberapa pemain operator nantinya tidak akan berjalan lagi karena memang armada yang ada sudah mencukupin, tidak perlu ditambah-tambah. Jadi mungkin saja ada modifikasi. Ya. Kalau misalnya kita melihat sekarang ada juga pembuatan elevated jalan khusus untuk Transjakarta. Menurut Mas Yoga itu kan sebenarnya salah satu usaha supaya tidak ada jalur khusus sendiri buat Transjakarta. Tapi itu seperti apa? Kalau didesain dengan benar, itu bisa bagus. Kita banyak lihat contoh, ada contoh di Pakistan, contoh juga di China. Itu lumayan lah, dia bisa membantu, juga di Jepang. Permasalahannya, koridor 13 yang akan juga, mungkin ini saya juga langsung kasih tahu aja untuk ke masyarakat juga, bahwa ini akan menjadi potensi bencana atau disaster untuk Transjakarta. Kenapa? Karena ada satu stasiun contohnya, dan itu stasiun yang cukup dekat dengan koridor 1 Transjakarta. Koridor yang tadi Pak Joseph bilang sebagai koridor utama. Di situ orang dipaksa untuk naik dan turun tangga setinggi 23 meter. Atau kalau untuk kasih ilustrasi, 5 lantai. Gitu. Jadi artinya kita tiap hari harus naik tangga dan turun tangga 5 lantai hanya untuk turun dari Ciledug, untuk turun dari di Blok M itu, dan juga satu lagi, ketika turun dari stasiun itu, dari halte itu, nggak tahu mau kemana, karena halte Blok M jaraknya 700 meter atau halte Masjid Agung jaraknya 800 meter. Sekarang tinggal pilih. Jadi dia sudah naik, sudah bayar 3.500, dia harus keluar lagi dan dia harus nyambung lagi dan jalan bayar lagi gitu. Nah, jadi itu sebenarnya masalah yang artinya gini, elevated memang bukan satu preference untuk dalam BRT di negara-negara lain. Yang karena gini, permasalahan adalah angkutan umum itu harus menjadi prioritas. Memang dibilang karena harus ada layanannya apa segala macam. Nah, tapi yang kedua, kalau memang harus dibikin elevated, itu desainnya harus yang benar lah gitu. Jadi ini sekarang saya lihat ada dari Dinas Bina Marga, Pemprov DKI itu, di Dinas Bina Marganya, mereka saya bilang agak nggak terlalu bagus lah untuk mendesain, juga mereka mengabaikan yang hal-hal yang penting tadi itu. Artinya Pak Joseph, saat armada sudah dipenuhi, apalagi ini nanti rencana setiap seminggu harus ada update terhadap rute atau trayek, berarti komponen-komponen lainnya, infrastruktur lainnya juga harus dipikirkan karena harus memudahkan masyarakat tentunya seperti itu. Pastinya begitu, karena selain armada, halte itu sebagai tempat perhentian atau junction itu harus punya kenyamanan juga, karena orang begitu datang tidak langsung dilayani oleh bus. Bus itu lewat sekitar 7 sampai 15 menit. Jadi 7 menit di saat peak hour atau 15 menit di saat waktu non peak. Nah, selama 7 sampai 15 menit orang menunggu ini harus ada memang tempat menunggu yang nyaman. Selain itu, perpindahan koridor antar koridor tadi inilah yang menjadi perhatian utama. Mumpung sebelum koridor 13 ini dijalankan, kita masih dalam proses perencanaan, integrasi itu harus jadi perhatian utama. Bukan hanya dari koridor busway ke koridor busway lainnya, namun dari stasiun kereta api menuju ke busway, dari bandara masuk ke busway, itu juga harus ada integrasi yang baik. Dari perencanaan harus dibikin dulu supaya nanti pada saat operation kita tidak terlalu banyak acak-acak atau memodifikasi. Oke. Agak bingung nggak sih Pak? Artinya begini, ini kan memperbaiki yang sebelum-sebelumnya begitu. Pada saat kemudian membuat konsep yang saat ini sedang berjalan, apakah memang agak butuh waktu kemudian bagi Transjakarta dan juga Dishub untuk merealisasikan itu? Banyak penyesuaian yang memang harus dilakukan. Kalau menurut saya, yang penting visinya sudah jelas dulu, ya. Yang sudah lewat dikerjakan oleh Dinas Perhubungan sebelumnya maupun Bina Marga maupun oleh pejabat di Transjakarta sebelumnya, itu sudah dengan sekuat tenaga mereka lakukan dengan segala kesulitannya pada waktu itu, ya. Tetapi dari titik ini ke depan, yang penting kita dengan visi yang benar didukung oleh teman-teman dari peneliti, kemudian dari beberapa advisor atau konsultan kami,
yang tentunya juga sudah merupakan expert di bidang transportasi. Kita tinggal melaksanakan yang benar saja. Memang effortnya besar dan mungkin akan butuh waktu yang cukup lama, namun dengan didukung oleh masyarakat, karena tidak mungkin saya sediakan armada sebanyak-banyaknya, rute sesteril-sterilnya, tapi masyarakat nggak mau beralih, ini nggak akan berubah. Jadi masyarakat memang harus dukung kita dengan coba experience naik armada fasilitas publik ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Masih ada trayek-trayek lain yang mungkin hingga saat ini masih sedang diupayakan untuk direalisasikan seperti 6 trayek baru tadi yang sudah sempat kita bahas. Di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Landstalk.